Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Keika Finanan Fiah, NIM B2001-80433, Kuntum Latifatul Rosyidah, NIM B2001-80434, Selawati Ariningsih, NIM B2001-80435, Rianita Nur Azizah, NIM B2001-80436, dan Ayu Wahyu Cahya Ningtyas, NIM B2001-80437. Kami akan membahas tentang bab 1 yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia. Definisi dari sistem ekonomi sendiri adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Di sini ada dua ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari sistem ekonomi. Yang pertama, menurut Dumairi tahun 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur tentang menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Yang kedua, menurut Sheridan tahun 1998, yaitu sistem ekonomi cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan pribadinya. Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sistem ekonomi kapitalis, yaitu suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis, yaitu kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran, yaitu sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah hak milik pribadi, termasuk alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam atau SDA, modal dan tenaga kerja yang dimiliki baik oleh individu maupun lembaga-lembaga swasta. Yang kedua adalah kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, di mana kegiatan produksi dapat dilakukan dengan bebas oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Yang ketiga adalah motif kepentingan diri sendiri. Motivasi individu digunakan untuk memenuhi kepentingan atau keuntungan bagi diri sendiri. Yang keempat adalah persaingan, di mana setiap individu atau pelaku ekonomi swasta memotivasi guna mencari keuntungan yang maksimum, sehingga dapat dengan bebas bersaing di pasar dengan menggunakan kekuatan masing-masing. Yang kelima adalah harga ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga segala keputusan yang diambil oleh konsumen dan pengusaha dilakukan melalui sistem pasar. Yang terakhir adalah peranan terbatas pemerintah, di mana pemerintah masih memiliki peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama, sehingga semua perusahaan adalah milik negara dan tidak ada perusahaan swasta. Yang ketiga adalah segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu Sistem Ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4,
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Pancasila. Pada tahun 1965, sistem ekonomi Pancasila yang diperkenalkan oleh Emil Salim dapat dipersepsikan sebagai hasratnya untuk menanggalkan praktek ekonomi sosialis yang terkandung di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu Emil Salim menegaskan bahwa ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. 1. Demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilik. 2. Ciri kerakyatan. Memperhatikan penderitaan rakyat. 3. Kemanusiaan. Tidak memberi toleransi kepada eksploitasi manusia. 4. Religius. Menerima nilai agama dalam hidupnya. 5. Negara atau pemerintahan. Menguasai semua yang menentukan hajat hidup orang banyak. 6. Peran negara. Penting namun tidak dominan. Peran swasta, penting tapi tidak mendominasi. 7. Modal dan buruh. Tidak mendominasi perekonomian karena didasari asas kekeluargaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ekonomi Indonesia semakin liberal. Sejak berakhirnya krisis ekonomi pada periode 1997 sampai 1998 yang dikenal dengan sebutan krisis keuangan Asia, muncul perdebatan publik mengenai perubahan sistem ekonomi Indonesia yang cenderung semakin liberal. Ada beberapa hal penting yang membuat perdebatan publik itu semakin hangat. Yang pertama, dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia mengenai penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007 yang membuka pintu semakin lebar bagi penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua, ikutnya Indonesia di dalam kelompok negara-negara Asia Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Asia Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga, diterapkannya MEA sejak tahun 2015. Namun, tiga hal yang sudah saya sebutkan tadi bukan satu-satunya tanda bahwa sistem ekonomi Indonesia cenderung liberal. Ada banyak indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai alat ukur, yakni 5 indikator utama internal. Yang pertama, pertumbuhan pembentukan modal tetap swasta nasional di dalam negeri. Yang kedua, pertumbuhan jumlah BUMS nasional di dalam negeri. Yang ketiga, sumber pendanaan keuangan pemerintah dari swasta. Yang keempat, tingkat keterlibatan swasta nasional dalam penyediaan sarana dan prasarana atau pembangunan sektor yang sebenarnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Yang kelima, jumlah peraturan pemerintah yang bersifat pengurangan investasi. Indikator yang kedua, yakni 6 indikator utama eksternal. Yang pertama, pertumbuhan penanaman modal asing di dalam negeri. Yang kedua, pertumbuhan jumlah BUMS asing di dalam negeri. Yang ketiga, peningkatan jumlah kesepakatan perdagangan dan investasi bebas dengan negara-negara lain. Yang keempat, pertumbuhan jumlah pekerja asing di dalam negeri. Yang kelima, pertumbuhan total perdagangan internasional. Dan yang terakhir, sumber pendanaan keuangan pemerintah dari swasta asing. Awal mula berdirinya PT Freeport Indonesia memiliki kisah yang sangat unik untuk diketahui nih guys. Sebenarnya tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia sekarang dulu berawal dari ketidaksengajaan, dengan kata lain tidak sengaja ditemukan. Sebenarnya penjelajahan ke tanah Papua yang dilakukan oleh para ahli geologi pada saat itu yaitu untuk mencari kebenaran tentang keajaiban alam yang berada di puncak Gunung Jayawijaya, yakni salju abadi. Hal ini merujuk kepada catatan pertama dari Kapten John Cartens tahun 1623.
yaitu berisi di perairan sebelah selatan tanah Papua dan jauh di pedalaman ada gunung yang teramat tingginya dan pada bagian-bagian puncaknya tertutup oleh salju. Namun catatan dari Kapten Johan Cartens ini menjadi cemoohan karena banyak yang beranggapan bahwa tidak akan ada wilayah bersalju di garis khatulistiwa. Akan tetapi catatan dari Kapten Johan Cartens ini menjadi pemicu dari rasa penasaran para ahli untuk membuktikan kebenaran dari puncak Gunung Jayawijaya yang memiliki salju abadi. Dan setelah itu dilakukanlah beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh para tim ahli geologi untuk menjelajah tanah Papua, demi untuk membuktikan kebenaran dari catatan Kapten Johan Cartens tersebut. Beberapa tim dari ahli geologi pada kurun waktu yang sangat lama melakukan perjalanan di tanah Papua, hingga akhirnya pada tahun 1930, dua pemuda dari Belanda yakni Dozi dan Collijn memulai petualangan mereka untuk mencapai puncak Cartens. Dan inilah yang menjadi awal dari pembukaan pertambangan di tanah Papua 40 tahun kemudian. Dan 6 tahun berselang tepatnya pada tahun 1936, Dozi dengan timnya tanpa sengaja menemukan iceberg atau disebut juga Gunung Biji. Dan pada tahun 1939, Dozi membuat catatan mengenai iceberg yang berhasil ditemukannya. Namun karena peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua, catatan dari Dozi tersebut menjadi tidak diperhatikan. Barulah hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 1960, geologis Forbes Wilson yang bekerja untuk Freeport membaca laporan dari catatan Dozi dan sangat tertarik tentang yang dituliskannya. Dan akhirnya Forbes Wilson memimpin sebuah ekspedisi untuk menemukan kembali iceberg, guna melakukan penelitian serta penilaian lebih lanjut terhadap tempat tersebut. Hasilnya pada tahun 1967, kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia tercipta. Dan pada tahun itu pula PT Freeport Indonesia memulai melakukan operasinya. Wah, ternyata berawal dari ketidaksengajaan ya guys. Tambang iceberg dan tambang Grasberg adalah dua tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia nih guys. Yang pertama adalah tambang iceberg. Tambang ini adalah tambang awal dari hasil kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia. Iceberg adalah sebuah gunung yang memiliki tinggi 3.600 meter dari permukaan laut. Dari awal pengerukan yang dilakukan oleh pihak Freeport sampai pada tahun 1988, gunung tersebut hampir seluruh bagiannya berhasil digali dan rata dengan tanah. Semenjak saat itu, Gunung Biji milik Indonesia dinyatakan lenyap dari muka bumi ini. Dan pada tahun 1988, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan baru di dekat iceberg. Dan yang sekarang ini dikenal sebagai tambang Grasberg. Penemuan cadangan baru ini sangat mengembarkan dunia. Pasalnya cadangan yang terkandung di dalamnya memiliki cadangan emas terbesar nomor 1 di dunia. Selain itu, tambang Grasberg memiliki cadangan tembaga nomor 3 terbesar di dunia. Dan pada tahun 1991, kontrak karya kedua PT Freeport Indonesia tercipta. Dan cadangan kekayaan sumber daya alam non-hayati di Grasberg digali oleh Freeport. Wah, sungguh benar-benar kaya sekali ya guys sebenarnya bangsa Indonesia ini, setuju? PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat nih guys. Dengan aset terbesarnya yang berada di Indonesia, tentu seharusnya bangsa Indonesia mendapatkan untung yang sangat besar dari hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan status negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Dari awal berdirinya PT Freeport Indonesia, negara Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10%, yakni tepatnya hanya sebesar 9,36%. Wah, sungguh menyedihkan sekali ya guys. Kurangnya perhatian serta keseriusan pemerintah Indonesia terhadap hal ini menjadikan Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari adanya PT Freeport Indonesia. Dan akhirnya setelah lebih dari setengah abad lamanya, barulah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Dan Presiden Negara Indonesia tahun 2018 menuturkan, untuk mencapai kesepakatan itu, Indonesia melakukan negosiasi yang sangat alot dan sensitif. Dan dengan 51% saham yang dimiliki Indonesia sekarang, merupakan prestasi yang sangat baik bagi negara Indonesia. Dan dengan itu pula, Indonesia dengan resmi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Kehadiran kegiatan pertambangan di tanah Papua tentu saja akan langsung berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya nih guys.
Dampak nyata terhadap alam yang pertama adalah hilangnya gunung biji yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, hasil dari pertambangan Grasberg menyisakan lubang menganga yang sangat lebar berukuran lebih dari 200.000 hektar dan memiliki kedalaman sedalam lebih dari 230 km. Ini bisa terlihat dengan jelas dari Google Map. Dan bayangkan saja, besar dan dalamnya lubang tambang Grasberg ini dapat menelan mentah-mentah Burj Khalifa yang didaulat sebagai gedung tertinggi dunia dengan sangat mudah. Selain itu, dampak yang lain seperti pencemaran sungai-sungai di sekitarnya, juga dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia di area dekat tambang, menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi semua dampak yang ditimbulkan. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari contoh perusahaan liberal di Indonesia di atas yaitu bahwasannya sistem ekonomi liberal itu tidak cocok diterapkan di Indonesia, dikarenakan sistem ekonomi liberal ini membuat kaum pemilik modal itu akan semakin kaya, sedangkan kaum bawah itu akan semakin tertindas. Sistem ekonomi liberal ini juga lebih mengutamakan individu. Freeport itu lebih banyak mengambil kekayaan dari tanah Papua berupa seperti emas, tembaga, serta perak, yang dimana permintaan pasar dunia itu semakin meningkat dan membuat perusahaan asing itu semakin makmur. Sedangkan tanah Papua yang meninggal di tanah tersebut masih serba kekurangan dan hidupnya masih tertinggal. Hal tersebut terjadi dikarenakan Indonesia belum mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, sehingga pihak asinglah yang mengelolanya. Untuk itu, supaya sistem ekonomi liberal tidak diterapkan di Indonesia, maka perekonomian Indonesia itu harus lebih terkontrol oleh pemerintah. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.